biasa, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah anak-anak, apa kabar pagi ini? Pasti luar biasa dan keadaan yang sehat. Nah anak-anak, pagi ini Bu Dena mau ajak anak-anak untuk mengenal salah satu alat transportasi darat yang tidak bermesin. Bu Dena sudah siap di belakang. Ada siapa itu? Sedang baca buku. Ada alat transportasinya juga di sana. Oke, setelah ini kita akan bersama-sama dengan Bu Dena dan Bapak satu itu siapa namanya nanti kita kenalan ya. Oke, kita akan mengenal salah satu transportasi yang tidak bermesin. Are you ready? Yes, oke. Siapkan diri anak-anak. Kita akan belajar tentang beca. Oke. Anak-anak, seperti Bu Dena tadi sampaikan, kita akan belajar tentang alat transportasi yang tidak bermesin. Oke. Bermesin atau tidak ya Pak ya? Setelah 2021 beca saya sudah pakai beca listrik. Oke, ternyata beca ini bisa juga menjadi alat transportasi yang tidak bermesin dan juga bermesin karena sudah dilengkapi dengan mesin supaya lebih mempermudah ya Pak. Betul, Topo ya. betul. Oke, sebelum itu kita mau kenalan dulu. Nah, ini adalah Pak Topo yang sebagai pengendara becak. Wow, tapi becaknya luar biasa anak-anak ya. Beda dari becak yang lain. Wah, yuk kita kenalan sama Pak Topo dulu. Selamat pagi Pak Topo. Selamat pagi, good morning. Oh, good morning. Ya, anak-anak, kita tanya ya sama Pak Topo. Pak Topo sudah berapa lama mengendara becak ini, Pak? Untuk mengendarai beca mulai 2004 sampai sekarang. Sudah 18 tahun ya anak-anak ya, seumuran Bu Dena ya. Enggak ya. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah mengenal Pak Topo. Sudah 18 tahun mengendara becak. Sudah lama sekali ya anak-anak ya. Tetapi hari ini kita juga mau mengenal becaknya Pak Topo ini. Karena lain daripada yang lain Pak Topo. Betul. Oke. Ada apa saja Pak Topo di dalam becak ini? Beca ini bentuknya memang aneh karena saya penuhi dengan buku-buku. Oh, dipenuhi dengan buku-buku. Kenapa? Nah, karena saya ingin melayani, pertama melayani penumpang, melayani perpustakaan, sehingga penumpang yang duduk di beca saya, please sit down and please reading in here. Silakan duduk, silakan baca. Oke. Jadi selain naik becak, anak-anak juga bisa mana Pak bukunya Pak? Oke. Bisa baca juga sambil duduk. Bu Dena mau coba ya Pak. Ini jomplang nggak ya Pak kayaknya ya Pak ya? Oke. Nah, kayak gini ya Pak ya. Nah, duduk mengendara terus sambil baca buku. Wah. Jadi nggak terasa ya Pak ya? Betul. Nggak terasa, tahu-tahu sudah sampai. Terus Pak naik lagi gitu ya Pak? Bahkan pernah ada cerita. Iya gimana Pak? Murid dari Tarakanita saya antar ke rumah, mau dijemput nenek nggak mau, nggak mau dijemput nenek. Nggak mau dijemput? Nggak mau naik becanya Pak Topo sambil baca. Oh silakan. Begitu duduk membaca sampai di rumah tidak mau turun. Loh kok nggak mau turun? Bacanya belum selesai Pak, saya dikembalikan ke Tarakanita. Waduh, iya siap. Jadi Aneh. becaknya jadi bukan hanya alat transportasi ya Betul, Pak ya, betul. bisa juga rekreasi naik becak ya Pak Yes, ya. yes. Nah, anak-anak kalau anak-anak ingin berekreasi lain daripada yang lain, anak-anak bisa coba nih becaknya Pak Topo nih naik becak. Nah, becaknya ini becak perpustakaan namanya ya Pak Topo ya. Betul. Oke, pasti menyenangkan. Nanti Bu Dena mau coba naik becaknya Pak Topo. Sudah nggak sabar kan? Oke, tapi sebelum lihat Bu Dena naik becaknya Pak Topo, kita lihat dulu ya. Ada berapa rodanya becak ini? Ada apa saja yang ada di? Roda beca ini ada 3. Kita lihat ya nanti Pak Ya. ya. Ada berapa? 3. Anak-anak ada 3. Bentuknya segitiga ya Pak ya. Betul. Kok betul Pak? Bentuknya rodanya kok Pak? Oh bentuk rodanya bulat. Oh bulat atau Tapi- lingkaran. Kemudian apa lagi ya Pak? Ini apa Pak? Ini Pak? Yang ada di atas anak-anak tahu nggak? Namanya atap.
atap becak supaya kalau anak-anak naik tidak kepanasan atau tidak kalau pas hujan nggak kehujanan ya Pak ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Apa anak-anak? Oh betul, tempat duduk ini paling penting nih karena kalau anak-anak tempat duduknya enak, nyaman, anak-anak juga dalam naik becak nanti bisa nyaman juga Pak Topo. Oke. Dan yang jelas harus bersih ya Pak Topo ya. Oke. Jadi kalau setelah ada penumpang, apalagi kondisi seperti ini Pak Topo, habis ada penumpang langsung semprot atau dilap ya Pak ya. Harus dilap, harus dibersihkan supaya penumpangnya Pak Topo ini selalu dalam keadaan yang sehat. Jadi jangan ragu kalau anak-anak mau coba naik becaknya Pak Topo, jangan ragu, pasti aman, pasti bersih. Oke Pak Topo? Boleh satu cerita sedikit. Oke, sedikit silakan ini Pak. Sesuatu yang sangat menarik ya. Saya Bapak Sutopo adalah alumni SD Tarakanita Bumijo, lulus tahun 61. Ternyata Pak Topo ini dulu juga alumni atau pernah sekolah di SD Tarakanita Bumijo anak-anak ya. Sekarang usia saya sudah 75, tapi tetap sehat. Karena tiap hari Iya. Bu Dena tuh sering lihat Pak Topo ini kalau pagi Ya, lari naik trotoar itu ya anak ya, naik trotoar turun naik trotoar biar badannya tetap sehat. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak mengenal becak yang ada di sini. Oke, tadi sudah ada rodanya, tempat duduk, atap. Nah, Bu Dena mau tanya Pak Topo. Ya. Bu Dena mau tanya Pak Topo. Pak Topo, ini Bu Dena nanti kan mau naik becak Pak. Ya, siap. Nah, Bu Dena dikasih tahu Pak Topo, kalau mau naik becak itu supaya aman, supaya tidak ada sesuatu hal yang nggak diinginkan. Bu Dena harus gimana ini Pak Topo ya? Bu Dena harus gimana Pak Topo? Penumpang harus duduk dengan rapi dan saya persilahkan melihat kiri kanan di kan banyak buku sambil membaca, sambil saya kayuh beca itu menuju ke tujuan. Oke, Bu Dena coba. 1, harus duduk yang rapi. Oke, waduh. Wah, apalagi Bu Dena gede banget ya, jadi harus pelan-pelan naik becaknya. Oke, Bu Dena sudah duduk rapi Pak Topo. Betul. Apa yang harus Bu Dena lakukan lagi Pak Topo? Duduknya nggak boleh begini ya Pak ya, apalagi kalau pakai rok ya Pak. Nah ini duduknya harus gini, rapi dan sopan. Nah, Setelah itu boleh menengok kiri kanan karena di kiri kanan banyak ada buku, boleh sambil membaca. Nah, sambil baca buku seperti tadi Bu Dena contohkan tadi ya. Nih, baca buku boleh. Tapi kalau mau lihat pemandangan juga boleh ya Pak ya? Boleh. Selain itu Pak, duduk yang rapi. Boleh nggak Bu Dena berdiri Pak? Saya kira untuk berdiri untuk anak-anak boleh, tapi untuk yang dewasa. Dan ada satu keistimewaan. Di belakang penumpang ada jendela. Dibuat ada lubangnya di atas anak-anak. Untuk bisa komunikasi lebih erat dengan sang penumpang. Wow, luar biasa anak-anak. Becaknya Pak Topo ini diberi lubang di sini supaya suara Pak Topo itu juga terdengar oleh penumpang. Suara yang menumpang juga terdengar oleh Pak Topo. Kalau tadi kata Pak Topo, kalau anak-anak boleh berdiri, tapi yang jelas harus didampingi Pak Topo, harus dipegangi mamah misalnya, gitu ya Pak Topo. Bisa mungkin berdiri di sini lihat ke atas gitu boleh ya Pak? Boleh. Tapi harus dipegangi. Nah, hanya sesekali ya Pak, nggak boleh terus-terusan selama perjalanan. Karena bisa berbahaya, begitu Pak. Karena kalau penumpang becak tidak dilengkapi dengan seat belt atau helm, jadinya kalau terjadi sesuatu, nah itu agak membahayakan Pak. Maka harus duduk dengan rapi dan jangan lupa ini Pak, harus pegangan. Nah, betul Pak Topo? Betul. Harus pegangan. Ini di sebelah kanan di sini ada ini. Nah, anak-anak bisa pegangan seperti ini supaya ketika nanti ada apa Pak? Lubang ya Pak? Lubang. Wah, hentakan anak-anak tetap dalam keadaan yang selamat. Jadi tetap pegangan seperti ini ya.
Oke, apalagi ya Pak Topo? Kita ulang saja ya Pak ya. Ada lagi Apa Pak Topo? sesuatu yang kecil tapi Apa? sangat bermanfaat bagi kita. Di samping kiri penumpang Iya. ada 2 buah jam. Oh, ada 2 Karena jam. time itu penting. Oh, Waktu adalah sesuatu hal yang penting bagi Pak Topo. Kenapa Pak Topo? Karena saya sangat disiplin dengan ketepatan waktu. Oh, disiplin. Oke, jadi mungkin yang naik ini kan dari beberapa kalangan ya Pak Betul. ya. Pengen ke kantor Ya. supaya nggak telat, Pak Topo juga harus memperhatikan waktu Betul. supaya si penumpang nggak telat ya Pak Topo ya. Jadi bukan berarti ngebut, tetapi harus memperhatikan waktu. Kira-kira dari tempat sampai tempat tujuan nanti berapa menit begitu ya Pak? Iya, Nah, betul. bisa diperkirakan anak-anak. Maka di becaknya Pak Topo juga dilengkapi dengan jam. Kalau anak-anak punya buku yang sudah selesai dibaca tetapi sudah tidak akan dibaca lagi, Pak Topo menerima Ya, donasi menerima. atau sumbangan buku apapun supaya pengetahuan yang ada di buku itu juga bisa tersampaikan untuk orang yang lain. Pak Topo, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak ya Pak Topo. Sekali lagi Pak Topo, terima kasih untuk kesediaan Pak Topo berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ke anak-anak. Tuhan memberkati Pak Topo Sama-sama. dalam keadaan yang sehat, Ya. gembira, dan selalu semangat ya Pak Topo. Nggak hanya semangat untuk mencari penghasilan, Betul. tetapi semangat juga untuk berbagi ilmu pengetahuan dari buku-buku Pak Topo yang sudah ada di sini. Pak Topo, sarang Salam Oke, literasi. sehat Pak Topo. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah. Saya naik ya Pak ya. Oke, thank you. Wow. Asik. Budena mau naik beca. Dadah anak-anak. Sambil baca buku. Dadah. Sampai jumpa. Panas sekali udaranya hari ini. Panasnya. Penumpang sepi kalau ada orang. Halo. Saya mau naik becak boleh? Boleh sekali, silakan Bu. Saya diantar ke Malioboro ya Pak ya. Oke, ya, silakan duduk sini. Oke. Ya. Kita naik becak anak-anak. Mari sambil nyanyi ya Pak ya. Oke, boleh Bu. Oke. Naik beca. Oke, kita nyanyi. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil Kang Becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Yeay. Aduh Pak, enak banget loh naik becaknya loh. Ya, ini Oke. sudah mau sampai nih. Itu tinggal 7 menit itu tuh. Oke. Ternyata asik ya Pak ya naik becaknya ya Pak ya. Nah, anak-anak itu tadi Budena dan Mulia sedang bermain peran sebagai penumpang dan pengendara atau pengemudi beca. Seperti video yang Budena sampaikan tadi ya anak-anak ya. Nah, karena kondisi seperti ini anak-anak mungkin belum bisa praktek naik beca. Nah, anak-anak bisa bermain peran di rumah bersama mama, papa, atau siapapun dengan menggunakan kursi untuk dipakai sebagai becaknya. Ya, anak-anak. Nanti silahkan buat video sekreatif mungkin anak-anak bermain peran sebagai pengendara becak dan penumpang becaknya. Sambil nyanyi jangan lupa ya. Lupa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Salam Tarakanita.